Oke, suara saya sudah terdengar? Terdengar, Pak. Oke, sudah terdengar ya. Baik, langsung kita mulai ya perkuliahan hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, di sini kita masuk ke pertemuan yang kelima ya. Jadi setelah kita membahas beberapa materi yang kemarin dari pertemuan 1 sampai ke 4. Nah, sebelum kita masuk ke data modeling ya, untuk yang materi inti pada mata kuliah APSI, kita masuk dulu ke bagian yang namanya model proses bisnis dan BPMN versi 2. Ya. Jadi kalau di sini BPMN itu adalah Business Process Modeling Notation ya, itu yang disempurnakan pada versi 2. Ya. Nah, aplikasi yang digunakan di sini sebenarnya itu menggunakan Power Designer ya. Tapi kalau misalkan kalian agak kesulitan untuk mencari aplikasi pengguna ini ya, itu bisa menggunakan dari Microsoft Office, itu namanya Visio ya. Visio di situ sudah ada template mengenai pembuatan BPMN versi 2 ya. Nah, perlu diketahui juga kalau yang namanya proses bisnis ya, itu kita mengetahui setiap aktivitas yang ada di beberapa entitas ya. Misalkan kalau kayak di kasir ya, itu kan tidak serta-merta mereka hanya memasukkan data penjualan dan pembelian saja seperti itu ya, pada saat transaksi. Tapi mereka juga harus yang namanya melakukan controlling ya, lebih ke pembuatan misalkan laporan rincian per mingguan atau misalnya per hari gitu. Itu juga merupakan tugas dari kasir. Nah, dari beberapa tugas di kasir tersebut itu kita gambarkan dalam sebuah model proses bisnis ya. Jadi ini lebih mirip kayak misalkan flowchart ya, diagram alir yang pernah kalian buat pada saat mata kuliah PKS 2 ya waktu itu. Nah, itu kan flowchart kan sederhananya kan ada apa namanya aliran proses ya, dari proses mulai sampai beberapa proses diakhiri dengan selesai ya. Nah, di dalam beberapa proses itu kan pasti ada perpecahan ya. Misalkan kalau terjadi kondisi A akan menghasilkan reaksi A gitu ya. Kalau kondisi B menghasilkan reaksi B. Gitu. Nah, itu mirip dengan pada saat kita membuat model proses bisnis ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, sebenarnya untuk tujuan dari model proses bisnis itu kita ada 5 macam ya. Jadi kita harus bisa mendefinisikan modelnya terlebih dahulu ya. Karena di sini fokusnya adalah lebih ke yang namanya pemodelan proses ya. Model proses. Yang kedua, kita memahami atau bisa menguraikan yang pertama itu ada ini ya, proses hierarki diagram ya. Ini nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Satu lagi adalah bisnis proses diagram ya. Jadi ada dua kalau kita pelajari di materi kuliah hari ini, itu PHD sama BPD ya. Dan masing-masing ini kita harus tahu notasinya dan juga contohnya ya, contoh berdasarkan kasus masing-masing ya. Nah, ini seperti ini untuk tujuan dari model proses bisnis. Nah, sebelum kita masuk ke bagian model proses bisnis ya, jadi bab ini akan membahas lebih ke dua tadi ya. Yang pertama adalah PHD atau proses hierarki diagram. Satu lagi itu BPD, bisnis proses diagram ya. Nah, jadi dengan ada dua tersebut itu bisa membantu untuk kita membuat namanya BPMN tadi. Nah, makanya di sini fungsi dari model proses bisnis atau BPM di sini itu bisa membantu kita untuk mengidentifikasi ya, lalu menjelaskan ya, dan menguraikan suatu proses bisnis ya. Jadi kalau misalkan kita pengen tahu ya apa namanya proses misalkan proses K itu dilakukan oleh entitas siapa gitu, itu bisa kita lihat di diagram yang ada di BPMN tadi ya. Dan juga ini kita dapat menganalisis sistem pada berbagai tingkat detail ya. Jadi atau lebih ke fokus pada alternatif aliran kendali atau aliran kontrol ya. Ini lebih ke urutan eksekusi. Ya. Atau juga bisa berupa aliran data ya. Jadi tidak serta merta apa namanya kalau di dalam proses bisnis itu hampir tidak mungkin
tidak ada data yang kita transfer ya. Jadi minimal pasti ada satu lah kalau kita membuat proses bisnis, karena yang namanya bisnis itu pasti tidak akan lepas dari namanya teknologi ya. Jadi dua elemen di sini itu saling berkaitan gitu ya. Nah, makanya di sini ini contoh penggunaan aplikasi yang digunakan yaitu biasanya menggunakan Power Designer ya. Karena di sini bisa untuk kita merancang implementasi ya untuk proses bisnis. Nah, apakah ada alternatif selain Power Designer? Masih ada. Ya, contohnya adalah Microsoft Visio. Ya, mungkin kalau kalian membuat flowchart sederhana ya, selain flow algoritma yang ada di PS2, itu kita bisa menggunakan Visio ya, yang ada di Microsoft Office tambahan gitu. Nah, biasanya kalau kita mau membuat flowchart seperti misalkan metodologi penelitian ya, mulai dari proses awal sampai selesai. Nah, itu di situ kegunaan Microsoft Visio kita bisa membuat bisnis proses model ya, sesuai dengan template yang ada disediakan di aplikasi itu ya. Jadi nggak perlu repot-repot lagi. Misalkan kalau di Visio kan kalau nggak bikin denah rumah, denah kantor ya, atau misalkan buat diagram lainnya, ini mereka juga bisa gitu ya, untuk si Visio tadi. Nah, itu makanya kalau misalkan kalian kesulitan di Power Designer, kita bisa menggunakan BPMN ya. Karena di sini Power Designer salah satunya adalah kalau misalkan sudah terhubung dengan beberapa aliran data tadi, itu harus kita combine gitu ya. Kalau misalnya nggak cocok, itu nanti biasanya ada errornya juga ya, kalau di Power Designer. Ibaratnya kita misalkan bikin aplikasi ya tanpa codingan, tapi di sini lebih ke fokusnya di proses bisnis ya. Nah, baru di sini kita ada dua tadi ya, di sini untuk PHD-nya kita jelaskan terlebih dahulu ya, karena tadi yang satunya lagi itu adalah BPD ya, Business Process Diagram. Nah, ini masuknya kita ke diagram jaringan proses atau PHD. Nah, kalau di sini PHD itu lebih ke sebuah diagram level yang tinggi ya. Jadi fungsinya itu lebih ke kita bisa menganalisis fungsi bisnis kita sebagai yang namanya hierarki prosesnya. Jadi dengan menyajikan tampilan grafik fungsi tersebut ya. Dan juga membantu menguraikan menjadi yang namanya diagram pohon ya. Atau ibaratnya adalah kayak diagram tree ya, sebagai subproses. Nah, sehingga dengan diagram tersebut ya kita bisa menganalisa area kendali dari suatu proses pada setiap tingkat hierarki proses. Nah, ini juga bisa menyajikan tampilan grafik ya, berupa control flow atau data flow ya. Nah, mungkin bisa kita lihat di sini ya, ada beberapa contoh dari PHD tadi. Kalau di sini kita lihat sebuah hierarki proses terdiri dari serangkaian berapa proses dan ada dekomposisi ya. Atau bahasa awamnya itu adalah lebih kita bukan tidak hanya pengurangan tapi bisa percabangan ya, link yang menghubungkan mereka tadi. Nah, ibaratnya kayak kita membuat BOM ya, atau Bill of Material, dimana kalau kita bikin satu sepeda itu nanti kan bisa diuraikan menjadi beberapa tingkat level yang berbeda gitu ya. Misalkan dari sepeda kan terdiri dari roda ya, lalu bodinya, stangnya, terus misalkan kalau lagi remnya, baru peleknya, sampai rantainya juga. Nah, itu juga dipecah menjadi beberapa bagian lagi ya. Nah, itu dengan adanya dekomposisi tersebut itu mirip juga kita pakai untuk di proses hierarki diagram ya. Nah, jadi pada setiap tingkat dari penguraian tadi yang kita pecah menjadi beberapa subbagian, itu setiap proses dapat menggambarkan berbagai jenis fungsi ya. Jadi semuanya itu ada fungsinya juga, walaupun kita udah diuraikan menjadi beberapa part terkecil gitu ya. Nah, ini contoh kalau misalkan dalam produk dalam jasa ya. Biasanya kan kalau kita mempelajari bill of material itu memang pasti sebagian besar ada di barang ya, yang yang bisa kita lihat. Nah,
Sebagai contoh, ini adalah proses marketing ada sebuah departemen, ya. Biasanya kalau departemen yang ada di perusahaan ya, baik itu makanan minuman atau apa namanya industri jasa ataupun manufaktur ya, pasti ada namanya yang namanya marketing, ya, karena dia apa namanya harapannya bisa menjual ke orang yang tepat sasaran, seperti itu. Nah, ini juga ada juga pada perusahaan itu adalah sebuah proyek ya. Nah, proyek itu kan sudah kita jelaskan di apa namanya pertemuan kemarin ya, yang kedua itu, di mana proyek ini lebih ke kegiatan apa yang bersifat sementara atau temporary ya, dan karena dibatasi oleh waktu, uang dan SDM ya. Jadi kalau misalkan sudah selesai ya udah sudah beres gitu. Jadi bisa apa namanya dialihkan kepada pihak lain gitu. Dan juga proses analisis kebutuhan adalah sebuah aktivitas ya. Ini contohnya kalau kita apa namanya menggambarkan satu proses hierarki diagram ya. Nah, mungkin kalau di sini di bawahnya adalah berikut merupakan langkah-langkah yang akan kita buat PHD di aplikasi Power Designer ya. Jadi ini mungkin kalian belum mendapatkan aplikasi Power Designer ya. Kalau misalkan sempat pun nanti akan saya coba share. Tapi kalau misalkan tetap nggak bisa juga karena ini memang agak apa namanya besar ya filenya di sini programnya. Mungkin kalian bisa coba mendownload sendiri atau misalkan coba salah satu aplikasi alternatifnya itu adalah Microsoft Visio ya. Kalau Visio agak lebih gampang lah pembuatan yang ada di BPMN. Nah, mungkin kalau di sini kalau kita lihat ya setelah kita buka program Power Designer, jadi pada saat kita buat modelnya ada di sini, nah nanti akan kita pilih sesuai dengan submateri yang saat ini kita pelajari, yaitu proses hierarki diagram ya. Nah, setelah itu baru kita pilih proses bahasanya itu adalah lebih ke analisis ya. Karena kita harus mengidentifikasi sistem yang sudah ada, ada kekurangan, apakah ada kelebihan atau bahkan ada potensi yang bisa ditimbulkan dari sistem tersebut ya. Nah, makanya di sini kan kalau di pembuatan model yang ada di Power Designer itu banyak sekali modelnya kita bisa buat ya. Bisa berupa BPMN tadi ya, atau bisa berupa logical data model atau object oriented model ya. Jadi banyak sekali contoh diagram yang ada di Power Designer. Nah, nanti untuk Power Designer di yang ada di sini ya, di PHD itu fokusnya adalah di bagian ini ya, bagian 4 ini. Karena nanti kalau misalnya kita masuk ke BPD tadi ya, itu pasti beda lagi penggunaan notasi yang ada di Power Designer. Ya. Nah, makanya di sini kita kalau misalkan mencoba klik satu kali ya, nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, makanya di sini pertama adalah kita membuat judulnya terlebih dahulu ya, dari PHD tersebut yang akan dibuat. Ini nanti klik 2 kali. Jadi setelah simbol judulnya sudah dibuat pada worksheet tadi. Nah, baru kita isikan nama, jangan sampai ada istilahnya itu adalah spasinya gitu ya. Jadi di sini ada apa namanya bisnis proses model dalam kurung 1 ya. Underscore 1. Nah, ini nanti disesuaikan dengan apa namanya penggunaannya. Jadi jangan sampai misalkan ada salah satu simbol yang berupa proses ya, itu ada namanya yang sama persis. Jadi bisa mungkin hindari penamaan yang sama. Ya misalkan kalau misalkan mau tetap sama pun itu harus dibedakan berdasarkan misalkan nomor ya, atau misalkan penggunaan huruf di belakangnya misalkan A, B, C atau D gitu. Nah, ini contoh kalau kita menggunakan di bagian sebelah kanan ya yang ada free symbol itu, dimana kalau free symbol ini kita lebih bisa apa namanya menggunakan tidak hanya di PHD saja ya, tapi juga yang ada di BPD ya gitu. Oke, sebentar di sini baru selanjutnya adalah nah tadi kan modelnya ya, ini baru modelnya tadi kan nama modelnya harus kita apa namanya deskripsikan terlebih dahulu. Nah, yang kedua itu baru diproses ya. Nah, ini proses ini baru kita ambil dari yang ada di sini ya, PHD di sini. Nah, yang namanya proses jelas ya pasti namanya itu hampir
tidak ada yang sama gitu. Jadi ibaratnya kalau kita kerja ya, hampir nggak mungkin itu ada